sebelumnya gitu ya. Publikasinya juga sangat banyak sekali gitu ya. Bahkan ada 16 ya, 16 publikasi. Saya rasa ini masih lebih dari ini gitu ya. Secara umum saya akan bacakan nama lengkapnya Dr. Attar Lukman Irfansyah gitu ya, SIMSI. Kemudian lahirnya di Denpasar ya. Saya tidak usah disebutkan tanggalnya. Kemudian kelompok di ITB tergabung di kelompok keahlian kimia analitik FMIPA ITB gitu ya. Sama ya kimia analitik ya Pak. Saya juga kimia analitik di sini kalian ya. Berarti nanti akan nyambung nih. Untuk alamat kantornya di program studi Magister Sains Komputasi gedung BSCA ITB Bandung. Kemudian spesialisasinya merupakan kimia komputasi. Untuk riwayat pendidikannya beliau S1 hingga sarjana, magister dan doktor dari Institut Teknologi Bandung gitu ya. Kemudian untuk riwayat penelitian sangat banyak sekali, beberapa proyek sudah berhasil diraihnya seperti TOREY, kemudian penelitian-penelitian dari sebagainya ya, sangat banyak sekali. Terkait dengan penulisan jurnal, publikasi di jurnal cukup banyak ya, yang bereputasi, jurnal bereputasi dan terindeks juga sangat banyak sekali. Ya. Baik, untuk waktunya 45 menit ke depan kepada Pak Attar Lukman Irfansyah, saya persilakan ya. The floor is yours. Ya, please. Ya, terima kasih Pak Henry. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Rifda, kemudian Pak Henry yang telah menjadi moderator untuk sesi acara ini. Kemudian Pak Salman yang telah mengundang saya, suatu kehormatan buat saya untuk bisa berada di acara webinar ini. Terima kasih Pak Salman. Dan tadi sepertinya ada Pak Dadan ya, Pak Dadan. Ya, terima kasih Pak Dadan. Ya, sama-sama. Dan rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan terkait topik tentang molecular modeling untuk pemisahan senyawa kiral, senyawa obat kiral ya. Jadi sebenarnya ini motivasinya itu kalau di komputasi itu kan biasanya kalau di kimia itu kan pada umumnya dibagi beberapa bidang kimia gitu ya. Jadi ada kimia organik, kimia fisik, kimia anorganik, biokimia begitu ya, dan kimia analitik gitu. Jadi kalau untuk biokimia, kimia organik, kemudian kimia anorganik, organik ya, dan fisik itu kalau untuk bidang komputasi itu sudah banyak ya, dan ya istilahnya udah banyak yang mengembangkan gitu. Tapi untuk bidang analitik sendiri itu sebenarnya masih bisa dibilang mungkin sangat kurang ya kalau kita lihat di paper-paper yang yang ada begitu, pengembangan untuk di bidang analitik itu menurut saya masih harus di develop begitu ya, karena mungkin ya yang banyak itu di bidang chemometrik seperti itu. Jadi di sini motivasi saya adalah bagaimana kita menerapkan aspek pemodelan molekul itu untuk pemisahan analitik seperti itu. Oh ya, sebelum lupa, selamat siang Pak Adit. Ini Pak Adit rekan dan kolega saya sejak di ITB ya, sejak S1 gitu. Selamat siang Pak Attar. Gitu ya. Pak Attar senior saya ini. Luar biasa ini Pak Attar. Baik, sebelumnya saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, belum terlihat. Sebentar, saya close dulu, baik. Oke, ya. Nah, ya, kalau sekarang... Oke, sudah terlihat. Ya. Oke, perfect. Baik, jadi secara umum ini saya akan membawakan tentang pemisahan senyawa obat dengan menggunakan pendekatan pemodelan molekul ya. Jadi mungkin di sini lebih kepada contoh ya di bidang penelitian yang pernah saya kerjakan seperti itu. Nah, sebelum ya, jadi sebelum masuk lebih jauh ya, kita beberapa dari rekan-rekan Bapak Ibu semua pasti sudah mengetahui ya terkait dengan senyawa kiral. Jadi
Di sini saya ulas sedikit lagi, sedikit saja gitu ya terkait senyawa chiral. Jadi kalau di sini saya punya struktur ya senyawa 2-butanol gitu. Di sini atom-atomnya sama semua ya. Nah, cuma di sini tata letaknya itu Recording stopped. jadi penataan atom di ruang-ruangnya atau teori kimianya itu berbeda. Jadi ada yang Recording in progress. konfigurasinya itu ada yang sifatnya R gitu, kemudian ada yang S. Jadi seakan-akan yang R2-butanol ini adalah bayangan cermin dari S2-butanol gitu. Jadi senyawa yang sama, struktur molekul sama, atom-atomnya sama ya, tapi stereokimianya berbeda. Nah, dan ini efeknya itu tentu saja ternyata begitu ya dari hasil penelitian itu menghasilkan efek yang bisa dibilang drastis berbeda gitu ya, terutama dari segi farmakologinya gitu ya. Jadi nanti kita lihat di contoh berikutnya ya terkait dengan senyawa chiral ini. Nah, ini dari struktur 3D-nya ya, 3 dimensinya. Jadi penggambaran secara struktur 3 dimensinya. Nah, ini kita ambil contoh misalkan ya, studi case begitu, dan kebetulan ini pernah yang pernah saya teliti juga ya, beserta rekan-rekan waktu saya S3 dulu. Jadi kita ambil contoh kasusnya adalah omeprazol. Jadi omeprazol itu semacam senyawa obat ya, senyawa obat biasanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit gastro, istilahnya GERD ya, istilahnya GERD. Jadi penyakit yang terkait dengan lambung dan pencernaan seperti itu. Jadi, nah ini pada proses sintesisnya itu biasanya pasti akan dihasilkan campuran antara struktur yang R gitu ya, R omeprazol dan juga struktur yang S omeprazol begitu ya. Jadi untuk ketika kita melakukan sintesis ini itu pasti akan dihasilkan dua jenis struktur ini. Itu biasa disebut campuran R dan S ya, seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya, realnya begitu ya, fakta di lapangannya itu ternyata yang mempunyai kemampuan ya untuk menyembuhkan penyakit GERD itu yang efisiensinya bagus begitu ya, itu adalah yang S omeprazol. Sedangkan yang R omeprazol itu sebaliknya gitu ya, malah itu bisa berbahaya buat tubuh ya, seperti itu. Jadi ya otomatis dari campuran hasil sintesis yang R dan S ini tentunya ya pastinya kita harus mengambil yang S-nya gitu ya. Jadi bagaimana nih kita punya campuran R dan S, kemudian karena S-nya yang bermanfaat buat tubuh ya dalam menyembuhkan penyakit begitu. Nah, tentunya kita harus bisa mengkolek atau mengumpulkan yang struktur S omeprazol ya, seperti itu ya. Dan ini merupakan tantangan dan tidak mudah ya, karena levelnya level molekular gitu ya. Kalau misalkan levelnya skala makro begitu ya, misalkan ada kelereng merah, kuning, biru, kita disuruh memisahkan yang merah, kuning, dan biru itu gampang. Tapi kalau ketika disuruh memisahkan antara campuran yang kita pun dengan mata telanjang tidak bisa melihat gitu ya, antara R dan S, nah itu bukanlah suatu hal yang mudah seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan S omeprazol murni ya? Jadi pada umumnya di laboratorium begitu ya, itu sejauh pengetahuan saya ya, itu ada dua metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan S omeprazol murni. Jadi yang pertama itu bisa dikatakan sintesis asimetrik gitu ya, sintesis asimetrik. Jadi sintesis organik yang mana hasil akhirnya bukan lagi campuran antara R dan S gitu ya, tapi melainkan sudah pure S omeprazol seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai pemisah analitik. Gitu ya. Kalau yang pertama itu melibatkan aspek reaksi kimia begitu ya. Tapi yang kedua ini apa namanya? Yang dilibatkan itu adalah aspek dari interaksi antar molekul seperti itu ya. Nah, jadi di sintesis asimetrik ini ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu misalkan saya punya prekursor yang A dan B, di sintesis dengan beberapa step begitu. Nah, pada hasil akhirnya itu akan diperoleh S omeprazol saja, gitu ya. Nah, namun di sintesis asimetrik ini, yang pertama, cost sintesis itu masih relatif mahal ya, tentunya masih relatif mahal. Ya, karena ya kita tahu sendiri ya, bahan kimia itu harganya ya lumayan gitu ya. Ketika kita sintesis di lab, kalau membutuhkan bahan kimia begitu, kemudian beli di Ritz atau merek gitu ya, itu biasanya ya lumayan lah ya, 1 gram atau 20 berapa gramnya itu ya harganya lumayan seperti itu. Jadi itu ya, jadi relatif mahal cost sintesis ya. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya nggak 100% murni S omeprazol ya, jadi masih ada beberapa persen yang
mengandung R-omeprazol gitu. Jadi sebenarnya masih ada campuran R-omeprazol, namun mungkin jumlahnya sangat-sangat sedikit gitu ya. Tapi ya walaupun demikian kalau kita nggak bisa mendapatkan pure atau murni 100%, ya itu pasti akan berdampak pada efisiensi dari esomeprazol ini. Seperti itu. Ya. Kemudian kedua adalah pemisahan analitik. Nah, pemisahan analitik ini itu yang banyak digunakan ya untuk memisahkan senyawa-senyawa kiral itu, yang pertama adalah kromatografi kiral ya, yang sering digunakan, dan yang kedua itu adalah elektroforesis kapiler ya, yang elektroforesis kapiler kiral seperti itu. Jadi dua jenis metode pemisahan analitik ini yang sering digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa kiral seperti itu. Nah, ini singkat gambaran ya terkait dengan kromatografi begitu. Jadi di dalam kromatografi itu ya seperti yang rekan-rekan Bapak Ibu sudah ketahui bersama ya, bahwa pasti ada yang disebut sebagai fasa diam ya, fasa diam dan fasa gerak seperti itu ya. Jadi ada yang disebut sebagai fasa diam dan fasa gerak. Nah, di sini fasa diam ini ya, jadi sebenarnya dua-duanya memegang peranan penting ya, fasa diam dan fasa gerak dalam memisahkan senyawa kiral begitu ya. Nah, namun yang biasa dimodifikasi itu adalah fasa diamnya gitu ya, sedangkan fasa geraknya dari LW-nya itu ya biasanya menggunakan beberapa kombinasi larutan lah gitu ya, dengan persentase atau proporsi rasio yang berbeda seperti itu. Sedangkan fasa diam ini itu ini yang akan nantinya berdampak lebih besar ya dalam memisahkan senyawa kiral seperti itu. Jadi biasanya dalam kromatografi kiral itu fasa diamnya itu juga didesain memang selektif untuk senyawa kiral tersebut, gitu ya, senyawa yang mau dipisahkan yang sifatnya kiral. Makanya sering disebut sebagai kiral stationary phase begitu ya. Seperti itu. Jadi di sini awalnya kita punya sampel R dan S begitu ya, kemudian kita masukkan ke kolom kromatografi, kemudian kita masukkan fasa gerak ya, LW-nya ya, kemudian dia akan terelusi. Jadi yang merah ini kita asumsikan R-omeprazol, kemudian yang biru ini R-omeprazol, yang merah ini adalah esomeprazol ya. Kemudian pada akhirnya setelah dipisahkan gitu ya, setelah dikeluarkan gitu dari kolom kromatografi, maka kita berhasil mendapatkan yang S gitu ya. Jadi MS omeprazol itu akan terelusi pertama, kemudian diikuti dengan R-omeprazol. Jadi itu prinsip pemisahan senyawa kiral ya dengan menggunakan kromatografi kiral. Jadi awalnya campuran, kemudian dimasukkan kolom kromatografi, kemudian dimasukkan LUN atau fasa gerak ya. Kemudian dalam prosesnya itu si senyawa kiral ini akan terpisah gitu ya, karena adanya kiral stationary phase ini seperti itu. Nah, kemudian di elektroforesis begitu, itu prinsipnya sebenarnya sama begitu ya dengan kromatografi. Saja di sini menggunakan bantuan beda tegangan ya, jadi menggunakan bantuan listrik seperti itu. Jadi kalau di kromatografi kiral itu menggunakan kiral stationary phase ya, atau fasa diam kiral, sedangkan di elektroforesis kiral ini itu menggunakan yang disebut sebagai kiral selektor seperti itu. Jadi kiral selektor ini yang akan memegang peranan penting dalam memisahkan senyawa R dan S omeprazol. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi awalnya ada campuran R dan S ya, kemudian seiringnya berjalannya waktu begitu, karena adanya beda tegangan, maka R dan S ini akan terpisah seperti itu ya di akhir proses. Nah, ini molekul-molekul ya yang digunakan sebagai CSP ya, atau kiral stationary phase atau kiral selektor begitu ya. Jadi sebenarnya sangat banyak gitu ya dari molekul-molekul organik ya, dari molekul-molekul organik yang sudah banyak diteliti orang yang digunakan secara eksperimen begitu untuk kiral stationary phase dan kiral selektor ya dalam kromatografi kiral dan dalam elektroforesis kiral seperti itu. Namun ya tentunya untuk mensintesis ini begitu ya, kalau kita sintesis senyawa ini kemudian kita terapkan untuk kromatografi begitu ya, tentunya pasti akan membutuhkan cost yang relatif mahal, apalagi ya kita harus coba satu persatu kan ya, kita harus coba satu persatu ketika sintesis misalkan yang makrosiklik glikopeptida ini gitu ya, kemudian kita aplikasikan untuk CSP atau CS begitu, kemudian ternyata hasil akhirnya itu kurang bagus gitu ya, jadi ini nggak terpakai. Kemudian sintesis lagi yang berikutnya,
hasil akhirnya kurang bagus, nggak terpakai, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau dihitung-hitung cost yang dikeluarkan itu sudah berapa banyak gitu ya. Nah, maka nanti pendekatan komputasi lah ya yang kita bisa katakan itu istilahnya screening ya, computational screening gitu ya, untuk menyeleksi kira-kira dari semua kandidat ini kira-kira mana nih yang punya punya performance yang bagus begitu ya, terutama dalam memisahkan untuk kasus ini adalah R dan S omeprazol, karena setiap molekul organik yang digunakan sebagai CSP atau CS gitu ya, itu tidak semuanya itu memiliki performa yang sama ya untuk digunakan dalam pemisahan senyawa kiral setiap senyawa kiral gitu. Jadi bisa aja senyawa kiral A itu memiliki performance yang berbeda ketika dipisahkan dengan misalkan polisakarida ya dibandingkan senyawa B dan seterusnya. Jadi ya fenomena-fenomena inilah yang akan mengakibatkan cost untuk eksperimen di bidang ini itu akan bisa menjadi relatif jadi sangat mahal ya, seperti itu, karena tidak adanya aturan spesifik begitu ya bahwa psikodekstrin itu bisa digunakan untuk pasti bagus digunakan untuk memisahkan senyawa kiral ini. Nah, itu sampai sekarang setahu saya belum ada aturan baku seperti itu ya, makanya setahu saya harus dicoba satu persatu begitu, kira-kira yang mana yang menghasilkan pemisahan yang paling bagus seperti itu. Nah, ini juga masih sama ya. Jadi selain yang organik makromolekul organik tadi, itu ada juga menggunakan ionik liquid ya, jadi cairan ion yang sifatnya kiral. Kemudian juga ada yang polimer ya, polimer sintetik. Kemudian ada yang menggunakan surfaktan kiral. Dan semua ini adalah senyawa-senyawa yang bisa dibilang bukan senyawa sederhana begitu ya. Otomatis ya proses sintesisnya pun juga sekali lagi pasti bukan proses yang mudah dan murah ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan CSP atau CS terbaik ya dari sekian banyak pilihan dengan cost yang relatif murah? Jadi terbaik itu dalam tanda kutip gitu ya. Dari hasil komputasi pun sebenarnya kita nggak bisa langsung mengklaim bahwa ini paling baik seperti itu. Tapi setidaknya ini bisa membantu untuk mengurangi cost eksperimen gitu ya dari computational screening ini, dari beberapa kandidat senyawa-senyawa tadi kira-kira yang memiliki profil atau profil ya yang kira-kira bisa menghasilkan performance yang paling baik itu yang mana itu kita bisa prediksi seperti itu ya, secara kualitatif tentunya bukan kuantitatif. Nah, ini kita menggunakan pemodelan komputasi ya. Jadi pemodelan komputasi ini dapat digunakan untuk memprediksi CSP atau CS terbaik ya untuk pemisahan senyawa kiral ya. Kemudian selain itu bagaimana proses prediksinya itu ya, tentunya itu nanti dijelaskan dari hasil perhitungan gitu ya, hasil pemodelannya ya, mengenai fenomena mikroskopik ya, dan kemudian parameter-parameter yang belum dapat dijelaskan secara eksperimen. Jadi misalnya parameter termodinamika gitu ya, kemudian daya penggerak yang menyebabkan terjadinya pemisahan senyawa kiral ya, kemudian struktur elektronik dan sebagainya. Itu hal-hal yang dari komputasi tidak bisa dijelaskan secara eksperimen, tapi bisa membantu untuk memprediksi hasil dari eksperimen, gitu ya. Jadi menariknya pemodelan komputasi itu seperti itu. Nah, di sini kebetulan di penelitian ini saya fokus pada psikodekstrin ya, karena beberapa alasan. Memang untuk yang RS omeprazol itu sudah banyak diteliti orang, gitu ya, bahwa memang banyak yang menggunakan psikodekstrin ya untuk pemisahan R dan S omeprazol. Sebenarnya nggak R dan S ya, tapi lebih tepatnya itu dikatakan itu senyawa golongan PPI ya, proton pump inhibitor begitu. Jadi proton pump inhibitor itu nggak hanya omeprazol, jadi ada lansoprazol, kemudian rabibuprazol, kemudian pantoprazol gitu ya. Nah, itu beberapa itu sudah menggunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa tersebut dengan menggunakan psikodekstrin, dan juga psikodekstrin yang sudah termodifikasi ya, gugus R-nya ini. Nah, namun untuk omeprazol sendiri itu ada beberapa yang sudah menggunakan ya, tapi ya itu masih kurang, istilahnya dari sisi fenomena mikroskopiknya itu masih belum terlalu banyak dijelaskan gitu ya. Makanya ya itu saya termotivasi untuk mencoba untuk menjelaskan dari sisi mikroskopiknya ya, terkait dengan pemisahan R dan S omeprazol seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya struktur beta psikodekstrin ya, itu kalau struktur dua dimensinya itu memiliki cincin ini ya, glukopiranosa begitu ya.
ada 7 ya, ada 7 ciri kekompakan nusa. Kemudian di sini nanti di atom C nomor 2, 3, dan 6 itu masing-masing memiliki gugus hidroksi begitu ya. Dan nanti gugus hidroksi ini akan bisa tergantikan gitu ya oleh suatu cabang R gitu ya, dan itu yang oleh peneliti itu yang suka dimodif ya, tergantung nanti kasusnya atau keperluannya untuk apa. Karena modifikasi gugus OH seperti ini ya menjadi suatu gugus gugus samping begitu ya dengan cabang tertentu ya, molekul tertentu gitu, itu sangat mempengaruhi kinerja dari senyawa tersebut untuk digunakan sebagai CSP dan CS gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lakukan di eksperimen ya, satu persatu nih, kita sintesis pseudodektrin, kemudian kita mau modifikasi dengan R1 dengan senyawa A gitu ya, kemudian R2 dengan senyawa B, R3 senyawa C, dan seterusnya. Itu kan pastinya akan memakan cost yang sangat lumayan gitu ya. Jadi tidak mudah dan juga tidak murah dan juga tidak cepat gitu. Jadi waktu, tenaga, biaya gitu ya, itu jadi pertimbangan ya untuk melakukan eksperimen di bidang pemisahan analitik ini. Seperti itu ya. Makanya dengan pemodelan komputasi ini ya diharapkan dapat membantu eksperimen ya dalam pemisahan analitik begitu untuk memprediksi kira-kira bagaimana sih karakter senyawa CSP atau CS yang akan kita gunakan nanti ya, seperti itu. Nah, ini struktur 3D-nya ya, 3D-nya dari beta-pseudodektrin. Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget pemodelan metode komputasi yang digunakan begitu ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya begitu. Jadi sebenarnya sampai detik ini sih udah sangat banyak ya. Jadi lebih banyak daripada ini. Jadi udah banyak teori-teori yang sudah berkembang gitu ya. Termasuk ini saya belum masukkan di CDF-TB ini. Nah, ini kalau Pak Adit ini udah pakarnya lah ya. Jadi banyak metode-metode yang sudah beliau gunakan gitu ya untuk pemodelan komputasi. Nah, ini kebetulan ini belum saya update gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat dari istilahnya akurasi gitu ya, dari hierarki akurasi begitu. Nah, ini bisa kita bagi yang paling bisa dibilang paling rendah itu ya di skala mekanika molekul gitu ya, mekanika molekul, karena dia hanya memperhitungkan atom itu sebagai bola bermuatan gitu ya, jadi nggak memperhitungkan elektron seperti itu. Jadi ya mekanika molekul itu salah satunya ya termasuk ya dinamika molekul ya, molekular docking, dan juga Monte Carlo seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu lebih di atas dari mekanika molekul itu ada kuantum semi empirik begitu ya, misalkan seperti di FTB begitu, AM1, AM3, dan seterusnya begitu ya. Kemudian ya tentunya ada yang dinamakan namanya multi scale model, yang dalam hal ini contohnya itu adalah metode Oniom ya, namanya metodenya itu namanya Oniom gitu. Ada juga QMMM sebenarnya, ada juga QMMM. Nah, kemudian ada juga ab initio dinamika molekul ya, atau ab initio molecular dynamics begitu. Nah, kemudian yang paling tinggi lagi, nah itu ya sebenarnya ini nggak sepenuhnya di FT begitu ya. Sebenarnya ada lagi yang gold standarnya itu yang kita ketahui, yang mungkin beberapa sudah mengetahui ya, MP2 ya. Jadi sebenarnya nggak di FT juga yang menempati akurasi paling tinggi, tapi setidaknya di FT dan di FTB itu seharusnya memiliki akurasi yang lebih akurat lah ya dibandingkan yang mekanika molekul dan juga kuantum semi empirik untuk beberapa kasus ya. Jadi tidak semuanya bisa diklaim bahwa di FT itu akurat, karena sekali lagi pemodelan komputasi itu punya galat ya, punya galat dan harus selalu divalidasi serta harus dikonfirmasi dengan hasil eksperimen gitu ya. Jadi komputasi itu sebenarnya nggak bisa mutlak dikatakan hasilnya pasti benar begitu dan bisa kita gunakan 100% gitu ya, tidak bisa. Jadi sebelum kita membuat model dan melakukan perhitungan, kita harus melakukan suatu validasi yang kemudian kita baru bisa menyimpulkan bahwa hasilnya seperti ini dan diprediksi. Nah, pasti harus ada kata-kata diprediksi gitu ya. Karena kalau nggak ada kata-kata itu artinya kita klaim bahwa hasil komputasi itu pasti benar gitu ya. Bahwa pasti begini nih hasilnya ya. Dari kandidat CSP A, B, C, D, F, G, ini yang paling bagus pasti B. Nggak boleh bilang seperti itu ya. Jadi dikatakannya itu harus diprediksi ya, adalah yang B gitu dari beberapa hasil analisis yang telah dilakukan secara komputasi ya, terkait dengan struktur elektronik, kemudian parameter termodinamika dan lain-lainnya seperti itu. Jadi dan validasi yang sudah dilakukan ya, seperti itu. Jadi itu penting banget validasi di metode komputasi yang digunakan ya dalam suatu pemodelan komputasi apapun gitu. Itu menurut saya seperti itu. Ya, jadi
Ya, di sini perbedaannya gitu ya dari beberapa metode begitu. Jadi kalau untuk DFT itu akurasi itu relatif tinggi ya. Namun cost perhitungan itu juga relatif tinggi. Jadi ya lumayan sebanding gitu ya. Akurasi tinggi, cost perhitungan juga relatif tinggi. Ya kalau metode docking ya klasikal ya, bukan yang kuantum ya. Metode yang klasikal docking itu ya akurasi ya pastinya relatif rendah gitu ya. Kemudian cost perhitungan juga relatif rendah. Jadi ini sebanding rendahnya gitu ya. Kalau DFT sebanding tingginya, kalau docking sebanding rendahnya gitu. Nah, kemudian di kuantum semi empirik gitu ya, misalkan ya termasuk DFTB juga gitu. Nah, ini pasti lebih baik dibandingkan, seharusnya lebih baik dibandingkan docking ya dan apa namanya mekanika molekul lainnya seperti itu. Namun cost perhitungan itu akan lebih rendah dibandingkan dengan DFT. Jadi ini maksudnya cost itu adalah terutama kecepatan perhitungan gitu ya. Cost perhitungan itu maksudnya adalah kecepatan perhitungan. Jadi dengan resource yang sama gitu ya, misalkan menggunakan komputer 8 core atau 16 core begitu, itu apa namanya dengan resource yang sama, sampel yang sama. Nah, metode yang digunakan itu yang mana lebih cepat. Nah, dan yang mana lebih akurat. Jadi kalau semakin cepat, semakin akurat, maka itu memiliki cost perhitungan yang sangat baik, yang sangat bagus ya. Jadi murah meriah gitu. Jadi murah tapi akurasi tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya saya tidak mengatakan ini bisa dilakukan secara general begitu ya untuk semua kasus begitu karena pastinya sekali lagi pemodelan itu perlu namanya validasi ya. Nah, sedangkan di sini yang saya gunakan untuk penelitian ini itu saya menggunakan metode Oniom seperti itu multi scale model gitu ya. Karena untuk kasus saya ini itu ya setelah divalidasi tentunya begitu ya dengan gold standar sebelumnya itu memiliki tren ya. Jadi kalau dari hasil kuantitatifnya nilainya itu pasti beda, tapi trennya itu ternyata sama gitu ya. Nah itu yang semi empirik begitu dan yang Oniom itu memiliki tren yang sama seperti itu. Tentunya karena memiliki tren yang sama, saya lebih memilih yang Oniom begitu ya karena pastinya ini harusnya akan lebih akurat dibandingkan yang semi empirik gitu, untuk nilainya kuantitatifnya seperti itu. Ya, sampai saat ini tuh ya maksudnya dulu ya, saat saya S3 itu memang belum ada yang fokusnya di sini ya, mengembangkan, istilah memodelkan ya, kasus pemisahan senyawa kiral RS omeprazol ini menggunakan kuantum semi empirik dan Oniom begitu ya untuk memisahkan RS omeprazol begitu ya dengan CS atau CSP beta psikodextrin seperti itu. Jadi untuk kasus ini saya menggunakan metode Oniom. Ya, jadi sebenarnya kalau dengan metode komputasi yang sudah berkembang saat ini itu ya sebenarnya sudah ada sangat banyak yang lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Contohnya ya yang telah disampaikan oleh Pak Adit tadi ya, metode DFTB ya dan DC DFTB itu untuk saat ini itu sudah sangat berkembang pesat begitu dan itu layak untuk dicoba ya untuk menghitung apa namanya untuk memodelkan pemisahan senyawa kiral ini seperti itu. Nah, prinsipnya itu sebenarnya di metode Oniom itu kita membagi menjadi dua bagian, ada high layer, ada low layer. Jadi high layer itu yang menggunakan metode yang akurasi lebih tinggi, yaitu di sini menggunakan DFT, gitu ya. Sedangkan DFT itu density functional theory atau teori fungsional kerapatan lah ya, nama metodenya, gitu ya, dan memiliki akurasi yang relatif jauh lebih akurat dibandingkan mekanika molekul, begitu ya. Kemudian lapisan low layer itu biasa digunakan metode yang lebih rendah dibandingkan DFT. Nah, misalkan di sini semi empirik ya, dalam hal ini saya dulunya menggunakan PM3, tapi sebenarnya ini harusnya akan lebih akurat kalau menggunakan XTB ya, XTB atau DFTB begitu harusnya akan semakin akurat nilai hasil perhitungannya ya, seperti itu. Nah, metode Oniom atau multi scale model ini itu ya pengembangnya itu sudah berhasil mendapatkan Nobel Prize ya, jadi Martin Karplus, Michael Levitt dan Arya Warzel gitu ya pada tahun 2013. Jadi mendapatkan Nobel Prize di bidang kimia ya dalam mengembangkan multiscale model untuk sistem kimia yang kompleks. Jadi salah satunya adalah Oniom. Selain ada juga QMMM gitu ya. Jadi kalau QMMM itu high layernya adalah kuantum ya, kuantum mekanik seperti DFT, sedangkan low layernya itu ya mekanika molekul, namanya juga MM ya, jadi mekanika molekul seperti itu. Ya, ini detailnya ya, detailnya. Jadi detailnya itu awalnya saya punya dua kandidat yaitu RS omeprazol begitu. Kemudian di sini adalah molekul dari CSP atau CS-nya ya, yaitu beta psikodextrin. Nah, masing-masing ini saya optimasi dengan kuantum semi empirik. Ini disclaimer-nya ini sebelumnya sudah dilakukan
validasi dulu ya, baik dengan eksperimen maupun dengan gold standar gitu. Jadi ternyata dengan PM3 itu trennya itu nggak jauh beda lah ya dengan memiliki tren yang sama lah ya dengan eksperimen dan gold standar tersebut seperti itu. Jadi di sini saya mengoptimasi lebih lanjut, bukan lebih lanjut ya, tapi pada akhirnya saya memilih hasil dengan optimasi PM3 ini untuk masing-masing senyawa RS omeprazol dan senyawa siklodextrin. Nah, setelah dioptimasi, kemudian dilakukan penambatan molekul ya. Dalam hal ini saya menggunakan classical docking gitu. Nah, jadi untuk kira-kira omeprazol itu menempel di bagian mana nih ya pada siklodextrin. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira omeprazol ini menempel di bagian mana di siklodextrin. Jadi ini lebih ke blind docking gitu ya. Karena ya kita nggak tahu sebenarnya nempel di mana, tapi harusnya kalau secara intuisi kimia itu pastinya senyawa molekul omeprazol ini itu menempel di dalam cavity dari siklodextrin, gitu, masuk ke dalam cavity siklodextrin. Dan ternyata setelah di docking itu memang benar bahwa omeprazol ini dia masuk ke dalam cavity dari siklodextrin seperti itu. Jadi dua-duanya masuk ya. Jadi R dan S itu dua-duanya masuk dalam cavity siklodextrin gitu. Jadi kalau secara logika ya di komputasi itu kalau molekulnya sama, kemudian kita hitung gitu ya dengan metode yang sama, itu harusnya nilai energinya sama gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, tapi ternyata dari perhitungan itu menyatakan hasil yang berbeda gitu ya, menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Jadi setelah saya docking, kemudian saya optimasi lebih lanjut ya dengan PM3 dan juga perhitungan frekuensi ya untuk analisis termodinamikanya begitu. Setelah itu perhitungan onium 2 gitu ya, dan hasil analisisnya. Nah, itu ternyata didapatkan bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan ketika yang R-omeprazol masuk ke siklodextrin dan juga ketika S-omeprazol masuk ke siklodextrin itu nilai energinya itu berbeda seperti itu ya. Nah, ini hasil eksperimen ya pada tahun 2015 begitu ya oleh Rajen Diran dan Venkates begitu ya, bahwa ternyata dari eksperimen yang dia lakukan gitu ya, omeprazol itu membentuk micrometer size root begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya validasi dengan eksperimen. Jadi model yang kita buat itu tentunya harus bisa harus bisa divalidasi begitu ya. Nah, ini jadi kita nggak sembarang buat model. Misalkan yang tadi ya gambar siklodextrin, kemudian gambar omeprazol, kemudian di docking ya, dioptimasi ya, kemudian dihitung, dianalisis. Nah, kemudian kita klaim kesimpulannya seperti ini. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada validasi. Nah, salah satu validasi itu bisa dilakukan dengan membandingkan eksperimen yang sudah dikerjakan orang sebelumnya, seperti itu. Atau validasi yang kedua itu kita bisa lakukan tadi ya dengan membandingkan beberapa metode yang berbeda yang akurasinya lebih tinggi dari metode yang kita gunakan. Terutama kita harus menggunakan gold standar dalam komputasi, gitu ya. Ketika trennya sama, ya pasti nilainya berbeda. Tapi kalau trennya sama, itu artinya kita bisa klaim, kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar gitu ya prediksinya ini akurat gitu, seperti itu ya. Jadi tapi kita nggak bisa bilang pasti akurat gitu ya, seperti itu ya. Jadi di sini di penelitian ini dia mempropos ya bahwa pembentukan dari microrod ini karena adanya infusi kompleks antara siklodextrin dengan omeprazol itu dengan perbandingan 2:1 gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum ada eksperimen ini ya, itu orang-orang itu sebelumnya kebanyakan itu penelitinya itu pasti perbandingan 1:1 antara istilahnya saya sebut siklodextrin sebagai molekul host ya, molekul host, kemudian omeprazol itu sebagai molekul gas seperti itu ya. Jadi biasanya orang-orang menggunakan molekul host dan gas itu dengan perbandingan 1:1 seperti itu. Nah, tapi dari penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Rajen Diran dan Venkates ditemukan bahwa ternyata siklodextrin ini dan omeprazol itu membentuk perbandingan atau rasio 1:2. 1 untuk omeprazol, sedangkan 2 itu untuk siklodextrin ya, seperti itu. Nah, namun di sini dia klaim di paper ini bisa dicek nih ya di Spektrokimika Akta Part A ya, tapi udah lama banget ini, mohon maaf. Jadi dia klaim jadi karena keterbatasan resource komputernya gitu ya. Nah, jadi dia tidak melakukan itu. Jadi hanya memprediksi bahwa kemungkinan itu adalah 1:2. Nah, ini dari eksperimen inilah
saya menggunakan model ya di perhitungan saya itu dengan perbandingan 1:1 dan 1:2 dan dibandingkan kira-kira mana nih yang lebih stabil gitu. Bener nggak sih katanya eksperimen Rajaniran dan Venkatesh ini gitu ya, kurang lebih ingin membuktikan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini ada beberapa model ya. Jadi 1:, ini cyclodextrin-nya. Nah, cyclodextrin, kemudian ini yang cyclodextrin yang dua ya, dua molekul gitu. Nah, 2 molekul ini ada apa ya? Dibuat dengan apa ya? Jadi ada yang istilah itu head to head gitu. Jadi yang bagian sini itu kan dibilangnya itu adalah kalau cyclodextrin itu sebenarnya adalah kerucut begitu. Bentuknya seperti kerucut tapi dipotong bagian tengahnya gitu. Jadi artinya ada yang sifatnya cavity-nya, ada yang narrow cavity gitu ya, yang bagian yang kecil ini gitu, istilahnya narrow cavity, yang bagian yang besarnya adalah wide cavity. Jadi cavity-nya itu tidak seperti silinder ya, tabung gitu yang diameternya sama kedua sisi cavity-nya ya, tapi ada yang sempit, ada yang luas di cyclodextrin ini, seperti itu. Nah, jadi kita buat beberapa kemungkinan ya. Jadi cyclodextrin-nya kita hadapkan yang bagian lebarnya ya, itu kita berikan nama CD HH gitu atau head to head gitu. Kemudian yang berikutnya itu HT ya, head to tail. Jadi yang wide itu berhadapan dengan yang narrow. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berhadapan narrow dengan narrow. Seperti itu ya. Tail to tail, istilahnya tail to tail ya. Yang ini head to tail gitu. Nah, ini, sedangkan yang bawah ini adalah R-omeprazole gitu, dan yang ini adalah S-omeprazole seperti itu. Ya. Nah, ini apa namanya? Untuk desain R-omeprazole dan S-omeprazole itu sangat mudah ya. Sebenarnya bisa menggunakan Avogadro begitu. Jadi tinggal klik bisa dihasilkan molekul ini gitu ya. Kemudian dioptimasi dengan menggunakan semi empirik ya. Dan yang untuk cyclodextrin ini kita menggunakan data dari struktur kristal ya, jadi menggunakan crystallography information file gitu, CIF file ini begitu ya. Kemudian nanti kita optimasi begitu dan kita bentuk modelnya seperti ini begitu. Baik, ini hasil dari pemodelannya begitu ya. Untuk yang bukan hasil ya, tapi masih detail pemodelannya ya, masih detail pemodelannya. Jadi terkait dengan model Oniom, di sini saya menggunakan model dua layer begitu ya. Jadi ada yang layernya low layer begitu, ada yang high layer. Jadi yang bentuknya ball and stick ini itu di treat sebagai bagian high layer, kemudian yang wireframe begitu ya, itu di treat dimodelkan dengan yang low layer. Jadi bagian yang bentuknya ball and stick itu menggunakan DFT, kemudian yang wireframe ini menggunakan quantum semi empirik PM3 gitu ya. Yang ini DFT B3LFP 631BD seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dari hasil docking begitu. Nah, ini saya lakukan docking juga ya. Jadi baik yang single cyclodextrin dengan yang double cyclodextrin ya, itu saya lakukan docking juga, dan ternyata semua molekul omeprazole itu masuk di dalam cavity cyclodextrin ya, hasil dari docking begitu ya. Dan menariknya itu ternyata nilai ya, jadi nilai dari delta E-nya ya, atau biasa disebut binding energy ya, yang telah disampaikan oleh Pak Adit tadi, itu berbeda gitu ya, berbeda ya, walaupun bedanya mungkin nggak terlalu banyak, tapi ya adalah perbedaannya gitu. Jadi nggak benar-benar sama gitu ya. Padahal kan kalau secara logika kan kalau atom-atomnya sama harusnya ya nilai energinya sama gitu ya, tapi ternyata ini berbeda gitu ya, ini berbeda dan dihasilkan delta E yang berbeda juga begitu ya untuk setiap struktur ini gitu. Nah, jadi prinsip dari pemisahan analitik ya, jadi prediksi pemisahan analitik untuk senyawa kiral ini antara molekul host sebagai chiral stationary phase atau chiral selector. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kita mencari delta ini ya, delta E-nya. Nah, jadi kalau semakin delta E-nya itu semakin besar, itu kita bisa kita bisa hubungkan gitu ya, kita bisa buat relasi. Nanti di peak kromatografi itu dia akan terpisah. Jadi resolusi dari peak kromatografinya itu akan semakin baik gitu ya, semakin besar nilai delta E-nya
gitu. Jadi yang kita cari itu ini nilai delta delta E-nya, yang itu nanti kita bisa buat relasinya dengan peak dari kromatografi, gitu ya, peak kromatografi chiral, ya seperti itu. Itu prinsipnya. Nah, cuma untuk metodenya ya tadi bisa docking ya, kemudian di refine lagi dengan semi empirik, dengan DFT ya, atau dengan molecular dynamics, dengan apapun. Tapi apapun modelnya, yang dicari adalah delta-deltanya antara R dan S-nya. Semakin delta-deltanya besar, maka pemisahan akan semakin bagus. Gitu ya. Jadi nanti di kromatogramnya itu peak-nya itu memiliki resolusi yang semakin tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya seperti itu. Gitu. Prinsip pemodelan komputasi gitu ya untuk mendesain suatu molekul ya pemisah senyawa chiral. Gitu. Ya ini ditinjau dari sisi apa namanya termodinamikanya ya. Jadi dari sisi delta H-nya, kemudian delta G-nya dan delta S-nya. Nah, ternyata didapatkan bahwa memang yang rasio 2:1 itu memang jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang 1:1. Jadi lebih stabil, lebih eksoterm dan terbentuk lebih spontan ya dibandingkan kompleks inklusi dengan rasio host gas 1:1 gitu. Nah, jadi artinya hasil ini sejalan lah ya dengan eksperimennya Raja Diran dan Venkates tadi begitu ya seperti itu. Tapi nah ini di bagian tail to tail ini terjadi semacam anomali begitu ya, jadi nggak 180 derajat ininya apa namanya posisi antara psikodefrin satu dengan yang lainnya begitu. Nah mungkin prediksinya itu di micro road-nya itu kemungkinan ya ini mungkin ya prediksinya akan lebih sedikit gitu ya populasinya seperti itu. Nah ini analisis struktur elektronik gitu ya terkait dengan apa namanya orbital HOMO dan LUMO yang mana ini bisa memprediksi dalam tanda kutip kestabilan ya dari sistem begitu. Jadi kalau semakin besar gapnya itu maka sistem itu akan semakin stabil seperti itu. Jadi semakin stabil maka susah lepas dari cavity psikodextrin ya. Akibatnya itu akan misalkan yang R dia lebih stabil dibandingkan yang S di dalam cavity. Artinya yang S nanti dia akan lebih keluar duluan nih dibandingkan yang R. Seperti itu. Karena yang R kan lebih mudah lebih kuat terikat di dalam cavity dibandingkan yang S. Ya, akibatnya S nanti akan lebih lepas duluan dibandingkan yang R. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan itu bisa dilihat dari tadi parameter delta delta E tadi, delta delta H, delta delta G, delta delta S. Gitu ya juga dari bisa dilihat dari parameter HOMO dan LUMO. Secara kualitatif sekali lagi ya, bukan kuantitatif, secara kualitatif ya. Nah, tapi nanti kita lihat di akhir bahwa ternyata memang dari eksperimen ya itu ditemukan memang bahwa yang S itu akan lebih keluar duluan dibandingkan yang R ya. Dan memang dari hasil pemodelan ini itu didapatkan bahwa apa namanya itu lebih stabil yang R gitu ya, terikat dalam cavity dibandingkan yang S. Nah, ini terkait dengan total charge ya untuk charge transfer begitu. Nah, ternyata di sini tidak terjadi transfer muatan. Jadi artinya apa? Faktor pendorong terbentuknya kestabilan inklusi kompleks itu bukanlah karena transfer muatan gitu ya. Begitu. Melainkan karena lebih ke interaksi antar molekulnya ya, yaitu apa namanya? Adanya ikatan hidrogen gitu ya. Hidrogen ada yang hidrogen lemah dan juga yang hidrogen kuat seperti itu. Dan dari rasio ini juga diperoleh bahwa dari hasil ini juga diperoleh bahwa rasio 2:1 itu lebih stabil dibandingkan dengan rasio 1:1 seperti itu. Nah ini analisis interaksi antar molekulnya ya. Jadi dari ini disebut sebagai maaf ini RDG harusnya reduced density gradient begitu. Nah ini ada bagian yang di tengah-tengah ini itu merupakan bagian ya tengah-tengah gitu ya antara strong repulsion dengan strong attraction begitu. Jadi kalau bagian ini dia tarik menariknya kuat, kemudian bagian ini dia tarik menariknya lemah, tolak menolaknya kuat, sedangkan bagian di sini tuh modusnya bersifat sedang begitu. Ya jadi ini analisis interaksi antar molekul lebih lanjut begitu ya. Ya, nah ini selanjutnya bahwa peneliti sebelum ini terkait dengan efek larut ya. Nah ini ditemukan bahwa ternyata peneliti sebelumnya itu menggunakan 100% molekul air sebagai fase gerak dalam pemodelan kompleks inklusi host gas gitu ya. Ini masih pemodelan. Sedangkan Dixit ya dan kawan-kawan itu menggunakan pelarut organik. Nah ini pelarut organik 100% ya, menggunakan pelarut organik 100% sebagai fase gerak. Nah dalam memisahkan senyawa chiral dengan teknik kromatografi. Nah karena itu di sini selain tadi saya melakukan pemodelan yang bisa dikatakan fase gas gitu ya, fase gas ya.
itu saya menggunakan efek pelarut organik ya. Jadi saya mencoba menghitung dengan pelarut organik begitu ya. Nah, kemudian dengan beberapa pelarut organik ya, aseton, aseton nitril, kloroform dan seterusnya begitu yang digunakan oleh Dixit gitu ya. Dan ini dilakukannya modelnya secara implisit ya, secara implisit. Nah, ini saya memperoleh faktor pemisahan di mana alfa ini nanti bisa dikorelasikan dengan tadi resolusi ya, resolusi dari kromatogram di hasil dari kromatografi seperti itu. Ya, jadi saya bisa dapatkan faktor pemisahannya seperti ini ya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya sebagai penutup dari webinar ini, jadi kompleks inklusi R-omeprazol dan itaciprodextrin itu lebih stabil dibandingkan kompleks inklusi S-omeprazol dan itaciprodextrin. Nah, oleh karena itu, kenapa S-omeprazol itu yang akan terevolusi pertama kali sebelum R-omeprazol itu dari penelitiannya saya lupa ya namanya dari Brazil ya, saya lupa namanya. Nah, kemudian kompleks inklusi RS-omeprazol dengan rasio host gas 2:1 itu lebih stabil dibandingkan dengan yang rasio 1:1. Oleh karena itu, itulah yang menjadi alasan kenapa omeprazol itu akan cenderung membentuk mikrorot yang didapatkan dari hasil penelitiannya Rajendiran dan Venkates tadi, gitu ya. Nah, ini daya penggerak dari yang menyebabkan kestabilan kompleks inklusi tersebut itu adalah interaksi van der Waals ya, ikatan hidrogen dan faktor entalpi, gitu ya. Dan tidak terjadi transfer muatan pada pembentukan kompleks inklusi RS-omeprazol dan itaciprodextrin. Nah, kemudian setelah dicoba dengan menggunakan pelarut organik, maka di sini dapat diprediksi fase geraknya itu untuk pemisahan senyawa kiral RS-omeprazol dan dengan menggunakan isopropanol ya sebagai pelarut yang paling kurang baik dan yang paling kurang baik adalah air seperti itu. Dan terakhir hasil pemodelannya in agreement dengan hasil eksperimen. Jadi ya in agreement dengan hasil eksperimen. Nah, ini yang perlu ya dalam komputasi itu. Jadi ya. Oke, nah ini hasilnya ya, Figueras ya, di Figueras et al. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa yang S itu dia lebih keluar duluan gitu kan, yang lebih cepat ini ya, 7,7 menit, sedangkan yang R itu dia lebih lama, 7,9 menit, seperti itu. Ya, dimana Figueras ini dia menggunakan MD ya, simulasi MD, seperti itu. Jadi hanya bisa melihat dinamikanya, tapi belum sampai ke struktur elektronik dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, semoga nanti kita dapat berkolaborasi begitu ya, karena penelitian komputasi itu ya kalau yang saya alami begitu ya itu agak